Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadifa Salma Zahra dengan NIM 13026650027. Di sini saya akan membahas mengenai proyek UAS mata kuliah Dasar Pendidikan dengan dosen pengampunya Dr. Insinyur Vina Serafina MM dengan NIDN 0002106503. Di sini saya akan membahas mengenai topik pembahasan komponen-komponen pendidikan dan subtopik pembahasannya yaitu Create Board, belajar lebih modern dan interaktif di SMA Pangudi Luhur Jogja. Di sini ada ringkasan materinya yaitu tujuan pendidikan mengenai arah yang dicapai dalam proses pembelajaran, lalu peserta didiknya, subjek yang mengalami proses perkembangan dan belajar, lalu pendidik yaitu orang yang membimbing, mengarahkan dan memfasilitasi belajar, lalu materinya itu isi atau konten yang dipelajari, lalu metode pembelajarannya, cara yang dipakai guru untuk menyampaikan materi, lalu untuk medianya yaitu alat bantu yang mempermudah proses belajar termasuk teknologi modern seperti papan digital atau aplikasi interaktif. Lalu ada juga evaluasi pembelajaran, kegiatan untuk menilai proses dan hasil belajar, dan juga lingkungan belajarnya, suasana fisik dan sosial yang memengaruhi proses pendidikannya. Lalu di sini saya ada studi kasusnya dari Create Board, belajar lebih modern dan interaktif di SMA Pangudi Luhur Jogja. Di sini terdapat video. Guru dapat mengajar lebih interaktif, visualisasi materi menjadi lebih jelas, dan siswa pun lebih terlibat. Ini bukan sekedar fasilitas, ini adalah jembatan menuju cara berpikir baru, lebih kritis, kreatif. Lalu untuk latar belakangnya sendiri yaitu perkembangan teknologi di era digital mendorong dunia pendidikan untuk beradaptasi dan mengembangkan proses pembelajaran yang lebih modern, interaktif, dan relevan dengan kebutuhan peserta didik masa kini. Dalam konteks tersebut, komponen pendidikan seperti tujuan, pendidik, peserta didik, metode, media, dan lingkungan belajar perlu disesuaikan dengan tuntutan zaman. Salah satu bentuk penyesuaian adalah penggunaan media pembelajaran digital seperti papan interaktif atau aplikasi edukasi yang mampu meningkatkan partisipasi siswa, memperkaya metode mengajar, dan menciptakan pengalaman belajar yang lebih menarik. Integrasi teknologi tidak hanya mendukung efektivitas pembelajaran, tetapi juga menyiapkan peserta didik agar memiliki keterampilan abad 21 yang dibutuhkan dalam kehidupan dan dunia kerja. Lalu untuk teori pendukungnya, di sini terdapat kutipan dari Rahim DKK pada tahun 2024 yaitu perkembangan teknologi digital membawa perubahan pada sistem pendidikan, di mana pendidikan sebelumnya hanya terfokus pada buku dan terlalu monoton pada hafalan. Dengan demikian, pembelajaran terasa membosankan bagi siswa. Oleh karena itu, pendidikan modern menjadi panggung bagi perkembangan teknologi untuk berperan dalam mendukung pengalaman belajar yang makin dinamis dan berdaya guna. Lalu terdapat juga kutipan dari Firmansyah dan kawan-kawan pada tahun 2023, yaitu pelaksanaan pembelajaran mesti diberikan penekanan pada usaha peserta didik untuk mencari berbagai sumber belajar, keterampilan, memecahkan masalah, dan kemampuan berpikir analisis. Abad ke-21 ini hadir terutama adanya realita pendidikan global yang belum seluruhnya memenuhi kebutuhan output bagi lulusan, di mana mindset yang ada saat ini umumnya adalah berkompetisi. Hal ini tentu hanya akan membentuk pola pikir kompetitif yang memberikan penekanan aspek kognitif, namun budaya untuk kolaborasi atau bekerja sama terkesampingkan. Lalu terdapat juga kutipan dari Priyambodo GC pada tahun 2020. Metode pengajaran tradisional masih kurang efektif jika dibandingkan dengan metode pengajaran modern. Sistem e-learning diharapkan bukan sekedar menggantikan, tetapi diharapkan pula untuk dapat menambahkan metode dan materi pengajaran tradisional seperti diskusi dalam kelas, buku, dan pelatihan komputer non-internet maupun dengan internet. Berbagai elemen yang terdapat dalam sistem e-learning adalah soal-soal, materi dapat disediakan dalam bentuk modul, ada soal-soal yang disediakan dan hasil pengerjaan dapat ditampilkan. Lalu terdapat juga kutipan dari dosen saya sendiri yaitu dari Serafinavi pada tahun 2023, yaitu dalam penelitian ini terdapat beberapa hal penting yang dicatat oleh para peneliti. Misalnya, model pembelajaran SAVI, siswa menjadi lebih aktif dalam belajar, bukan hanya pasif menerima. Selain itu, dengan sistem pra-tes dan pasca-tes, siswa menjadi lebih siap untuk pertemuan berikutnya. Lalu, terdapat juga kutipan dari Isniawati M pada tahun 2020, di era digital yang ditandai dengan perkembangan teknologi informasi komunikasi, terdapat berbagai kemampuan yang harus dikuasai oleh siswa agar mampu bersaing dengan generasi bangsa lain yang lebih unggul. Salah satu kemampuan tersebut adalah kemampuan literasi. Literasi sains merupakan salah satu bentuk literasi utama di era digital, dengan kemampuan beradaptasi terhadap setiap perubahan, berpikir kreatif, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah. Lalu, terdapat juga kutipan dari Syukur dan kawan-kawan pada tahun 2024, guru dan dosen perlu diberikan kesempatan untuk memahami dan menguasai teknologi serta metode pembelajaran baru sehingga mereka dapat mengintegrasikan secara efektif dalam proses pembelajaran. Dukungan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga pendidikan, maupun industri teknologi juga sangat dibutuhkan dalam mempercepat adopsi inovasi media pembelajaran. Tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan inovasi media pembelajaran di Indonesia tidaklah sedikit. Menarik. Lalu di sini masih banyak kutipan-kutipan dari
jurnal yang saya ambil di Google Scholar. Lalu untuk input masalahnya, di sini ada bagaimana media pembelajaran tradisional yang masih banyak digunakan dapat menghambat keterlibatan dan interaksi siswa dalam proses belajar. Lalu yang kedua, apakah pendidik memiliki kompetensi dan kesiapan yang cukup untuk mengintegrasikan media pembelajaran modern secara efektif ke dalam kegiatan belajar. Lalu yang ketiga, bagaimana pemanfaatan teknologi interaktif dapat meningkatkan motivasi, pemahaman, dan hasil belajar siswa di kelas. Lalu untuk proses penyelesaian masalah yang pertama itu, kita harus mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran dan memilih media interaktif. Jadi kita itu langkah pertamanya harus menyelesaikan masalah kurangnya interaktivitas dalam pembelajaran itu dengan melakukan identifikasi kebutuhan secara sistematis. Jadi guru ini menganalisis karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, tingkat kompleksitas materi, serta kondisi kelasnya. Nah, nanti dari hasil analisis tersebut itu, guru menentukan bentuk media interaktif yang paling sesuai daripada media pembelajaran tradisionalnya. Seperti papan digital, aplikasi pembelajaran, modul matematis, dan juga yang lainnya. Lalu untuk proses penyelesaian masalah 2. Di sini tahap selanjutnya itu kita tuh harus memastikan pendidik itu memiliki kompetensi yang pedagogis dan teknis yang memadai untuk mengoperasikan media pembelajaran modernnya. Di sini proses ini mencakup pelatihan penggunaan perangkatnya. Nah, selain itu, pendidik ini perlu memahami prinsip desain instruksional agar materi yang disajikan tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga efektif secara pedagogis. Pendampingan berkelanjutan sangat penting untuk membantu guru mengatasi hambatan teknis, mengembangkan kreativitas dalam merancang aktivitas interaktif, dan memastikan teknologi digunakan untuk memperdalam pemahaman siswa, bukan hanya sebagai dekorasi pembelajaran. Lalu di sini untuk proses penyelesaian masalah yang ketiga, jadi seluruh media ini dipilih dan pendidik ini siap. Tahap implementasi dilakukan melalui integrasi media interaktif dalam setiap fase pembelajaran, pemanfaatan teknologi interaktif, pembukaan, inti, dan penutup. Pada tahap ini, guru ini menguji efektivitas media dalam memfasilitasi diskusi, memvisualisasikan konsep abstrak, dan meningkatkan kolaborasi antar siswa. Evaluasi kemudian dilakukan melalui observasi kelas, hasil belajar siswa, dan refleksi guru. Data yang diperoleh digunakan untuk menilai keberhasilan penggunaan teknologi dan mengidentifikasi aspek yang harus diperbaiki. Evaluasi berkelanjutan memastikan bahwa teknologi tidak hanya menarik, tetapi benar-benar memberikan dampak positif terhadap pemahaman, motivasi, dan perkembangan keterampilan siswa. Lalu di sini terdapat output masalah. Jadi, penggunaan media pembelajaran tradisional seperti papan tulis, ceramah satu arah, dan tampilan materi yang statis menyebabkan proses belajar menjadi kurang menarik dan tidak mampu memenuhi kebutuhan belajar siswa di era digital. Nah, keterbatasan media tradisional ini membuat pembelajaran cenderung monoton, berpusat pada guru, serta minimalisasi, sehingga siswa sulit mempertahankan fokus dan tidak memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif. Di sisi lain, perkembangan pendidikan peralihan menuju media pembelajaran modern yang mampu menghadirkan pengalaman belajar yang lebih dinamis, visual, dan kolaboratif. Namun, tanpa pemahaman kesiapan pendidik dalam menggunakannya, potensi media modern tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Ketiga timbangan ini menjadi sumber masalah utama dalam meningkatkan kualitas belajar. Selain itu, kurangnya pemanfaatan teknologi interaktif menyebabkan proses belajaran tidak dapat memfasilitasi aktivitas eksplorasi, pemecahan masalah, ataupun keterlibatan siswa secara real time. Padahal teknologi interaktif memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan konsep kompleks, menyediakan aktivitas partisipatif, dan mendorong siswa lebih berani bertanya saat berdiskusi. Dengan kondisi seperti ini, output masalah menunjukkan bahwa ketergantungan pada media tradisional ditambah minimnya manfaat teknologi interaktif menjadi penyebab turunnya aktivitas, motivasi, dan hasil belajar siswa. Lalu untuk feedbacknya ini, hasil penggunaan atau pengumpulan respon dari peserta didik menunjukkan bahwa penggunaan media pembelajaran tradisional tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan belajar mereka. Siswa menyatakan pembelajaran sering terasa membosankan, terlalu pasif, dan tidak memberikan pengalaman belajar yang mendorong mereka untuk berinteraksi. Mereka juga mengungkapkan bahwa materi lebih dipahami ketika guru ini beralih menggunakan media pembelajaran modern yang menyediakan visualisasi, animasi, dan contoh yang lebih konsisten. Mayoritas siswa ini merasa keterlibatan mereka meningkat ketika pembelajaran disajikan secara interaktif, sehingga memperkuat temuan bahwa ketergantungan pada media tradisional membuat proses belajar menjadi kurang efektif. Untuk feedback yang kedua ini, dari sisi pendidiknya, mereka mengakui bahwa kesiapan dan kemampuan teknis sangat mempengaruhi efektivitas penggunaan media pembelajaran modern. Guru yang mengikuti pelatihan merasa lebih percaya diri dan mampu mengintegrasikan media digital ke dalam pembelajaran dengan lebih baik. Lalu untuk feedback yang ketiganya, evaluasi dari kegiatan pembelajaran menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi interaktif memberikan dampak positif terhadap hasil belajar. Siswa menjadi lebih terlibat dalam diskusi, lebih berani memberikan pendapat, serta menunjukkan peningkatan kemampuan memahami materi yang lebih kompleks. Lalu untuk kesimpulannya, maka pemanfaatan media pembelajaran dalam proses pendidikan perlu bertransformasi dari media pembelajaran tradisional menuju media pembelajaran modern yang lebih interaktif, adaptif, dan juga relevan dengan kebutuhan peserta didik saat ini. Pembelajaran yang masih bergantung pada metode tradisional terbukti menghambat keterlibatan siswa dan membuat proses belajar kurang efektif. Sehingga keberhasilan integrasi teknologi tidak hanya bergantung pada perangkat yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan pendidik dalam mengoperasikan media modern dan merancang strategi pembelajaran yang sesuai. Maka di sini penjelasannya itu sudah selesai dan ini terdapat daftar pustakanya. Baik, terima kasih sudah menonton video materi kuliah landasan pendidikan saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.